السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Ahad 21 Januari 2012. Yang pertama, mari kita buka acara ini, acara Maulid ini dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Saudara Muhammad Hatam. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar
Berikutnya lagu kebangsaan, nyanyikan lagu kebangsaan dan hubul watan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kullu man yakika yawman tamihan yalqa himama. Kullu man yatika yawman tamihan yalqa himama. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubul watan minal iman, wala takun minal hirman. Innahu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubul watan minal iman, wala takun minal hirman. Indonesia biladi anta unwanul fakhama. Kullu man yatika yawman tamihan yalqa imama. Kullu man yatika yawman tamihan yalqa imama. Hadirin hadirat yang Allah, atas nama Majelis Taklim Nurul Madani dan Ketua Panitia, mohon maaf yang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat dan juga yang bisa berkenan hadir. Semuanya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya ucapkan jazakumullah khairal jazaa. Peringatan Maulid Nabi besar ini, kalau tidak ada bantuan dari Bapak Ibu sekalian, ya tidak akan berjalan. Nah, ini termasuk jihad juga. Jihad fisabilillah. Itu. Nah, kalau jihad fisabilillah itu ya dalam Al-Qur'an kita lihat wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartanya dan baru dengan jiwa raganya. Nah, sedikit saja gitu. Saya tidak akan menerangkan itu. Saya hanya di sini akan mengucapkan jazakumullah khairan jazaa terhadap bantuan Bapak Ibu sekalian. Kita baca Fatihah pada almarhum Kiai Haji Siti Madani bin Haji Qaimin dan Ibu Haji Siti Mukhaya binti Haji Saini yang mewakafkan sholat ini, ya. Juga pada Bapak Haji Abdullah, ya, membangun ini yang lantai 2 itu, ya. Mudah-mudahan almarhum ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di raudhah min riyadul jinan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulliyatu sholihah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya tidak panjang lebar, saya sedikit saja karena saya waktu udah makin siang. Nah, ya saya ingat ini. Wa hal fatafikum wa ma khillul lana wa rujulun minal mukarramina 'indana. Sekian saja. Allahumma waffiq ila aqwam thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah perwakilan dari santunan yatim piatu Majelis Taklim Nurul Madani yang berjumlah 80 lebih. Yang pertama-tama pada kesempatan siang hari ini ibu-ibu, kita penting nggak maulid, Bu? Penting maulid ya. Perlu nggak maulid, Pak? Perlu. Ya alhamdulillah, salah satu contoh sangat perlu maulid ya. Kalau tidak ada maulid, ketemu saya enggak? Ketemu kiai enggak? Inilah. Jadi
saya dapat bersilaturahmi. Kalau saya undang bapak-bapak, ibu-ibu, saya tempatin di mana? Ya, alhamdulillah panitia ingat saya, ngundang saya silaturahmi. Ternyata pelurah Penda saya masih hidup, Bu. Ya, tadi sangka udah nggak ada. Alhamdulillah inilah silaturahmi, ya. Jadi kita penting maulid. Pak Ustadz, maulid tahun ini 1439 Hijriah ini dari tahun 2017 sampai tahun 2018, karena memang banyak Pak Kiai, ya, musolanya kalau nggak salah ada 70, masjidnya ada 40 sekelurahan. Jadi setiap hari Ahad ini ya minimal 4-3 gitu. Alhamdulillah. Jadi buah Islamiyah kita tingkatkan. Lalu tujuan daripada maulid hari ini dari tahun 2017 yang kita laksanakan sampai 2018, ada tujuan nggak? Ada maksud nggak? Ada, Ibu ya. Apa maksudnya? Yang pertama mau pengen hidup sehat, amin. Ditingkatkan usahanya, amin. Ditambah rezekinya, amin. Juga jangan lupa ditingkatkan sedekahnya, ya, ibadahnya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab takwa itu adalah merupakan satu derajat yang paling mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja buat saya, barangkali cukup ya Pak ya. Hikmah maulid yang pertama akan disampaikan oleh yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Fuad Thohari MA. Beliau adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, Bahsul Masail, dan beliau juga adalah dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepada beliau dipersilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya belum semuanya menjawab. Padahal saya mendoakan Bapak dan Ibu dengan doa yang komplit. Tapi ternyata belum semuanya menjawab. Maka mohon keikhlasannya saya akan ulang sekali lagi. Mohon jawabannya yang komplit dan yang ikhlas. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadinil mab'uth rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasul Karim. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, wabil khusus kiai kita, guru kita Kiai Haji Muhammad Ali dari Bogor. Yang sama-sama kita hormati pimpinan dan ketua panitia Maulid Nabi, pimpinan Musola dan Majelis Taklim Nurul Madani Kiai Haji Ahmad Kastolani. Yang saya hormati seluruh pejabat di lingkungan Kota Tangsel. Ada Pak Lurah yang barusan pergi meninggalkan kita, ada PRW, Pak RT, serta tentu para tokoh masyarakat, para pimpinan sepuh, dan seluruh tamu undangan yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan
dan karunia-Nya pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, duduk bersama di tempat ini dalam rangka memperingati hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui acara peringatan Maulid Nabi ini, saya mendoakan barangkali di antara Bapak, Ibu atau keluarganya ada yang kurang sehat, semoga dengan barokah memperingati hari lahir Nabi, sakitnya segera diangkat dan sehat seperti sedia kala. Saya juga berdoa melalui barokah memperingati Maulid Nabi ini, barangkali di antara Bapak Ibu yang hadir di majelis ini ada yang belum menikah, belum ketemu jodohnya, semoga Allah segera mempertemukan jodohnya. Begitu juga barangkali di antara Bapak Ibu yang hadir di majelis ini sudah lama pengen punya rumah, semoga dengan barokah memperingati Maulid Nabi, Allah segera memberikan rumah yang sehat. Begitu juga barangkali di antara Bapak dan Ibu yang sudah lama pengen melaksanakan ibadah haji, ternyata tahun lalu belum dipanggil untuk haji, semoga dengan barokah memperingati hari Maulid Nabi, Bapak dan Ibu tahun depan yang mendapatkan giliran untuk melaksanakan ibadah haji di Mekah. Amin ya Allah. Dan yang terakhir saya doakan, semoga dengan barokah memperingati hari Maulid Nabi, semua yang hadir di majelis ini nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam sejarah seringkali disebutkan Rasulullah Muhammad dilahirkan pada pagi hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya disebut tahun gajah. Kenapa nggak disebut angkanya, tapi justru yang disebutkan hewan berkaki 4 yang punya belalai yang dinamakan dengan gajah? Ceritanya seperti apa Ustadz? Dulu di Mekah ada bangunan antik yang namanya Ka'bah. Dan Ka'bah ini sekalipun bangunannya bangunan kuno, Al-Bait Al-Atiq, banyak orang-orang datang dari negeri yang jauh untuk menziarahi dan melakukan ibadah haji. Apa nama bangunannya? Ka'bah. Siapa dulu yang bangun? Yang bangun adalah Nabi Adam bersama istrinya Hawa. Setelah Adam dan Hawa diusir dari surga, Adam dibuang di daerah India, Hawa di daerah Jeddah. Karena nggak ada GPS, nggak ada HP, dua-duanya saling nyari, ketemunya paling tidak dalam tempo waktu sebanyak 100 tahun. Bayangin Bu, jalan kaki dari India, muter-muter dari India ke Iran, Iran ke Irak, terus baru masuk kawasan Saudi, dari Saudi kemudian melewati Jeddah, dari Jeddah kemudian sampai di Arafah, dan di Arafah itu ada bukit kecil tingginya 64 meter. Disitulah setelah keduanya saling nyari selama 100 tahun sambil nangis istighfar kepada Allah, Adam Hawa dipertemukan di bukit ini, yang bukit ini kemudian dinamakan Jabal Rahmah. Namanya apa Pak? Jabal Rahmah. Untuk mengenang titik di mana Adam Hawa bertemu di Jabal Rahmah, kemudian dikasih tugu peringatan, yang kemudian banyak orang ASEAN termasuk Indonesia, mereka menuju Makkah apakah untuk haji ataukah untuk umroh, kemudian jalan-jalan di tempat sini, mereka bawa pilok, bawa spidol, calon suaminya, calon istrinya ditulis di situ, I love you Pak Ijem, I love you siapa lagi, misalnya itu. Tujuannya apa? Biar Allah
mempertemukan dirinya dengan kekasihnya yang dicintai, sebagaimana Allah mempertemukan Adam dan Hawa. Selesai mereka melepas rindu, kemudian Adam ngeluh kepada Allah, ya Allah, boleh tidak saya bikin bangunan untuk mengenang dulu pada waktu saya di surga sering mengagungkanmu, tawaf bersama malaikat. Allah jawab, boleh. Setelah itu baru Jibril turun ngasih tahu Adam di mana titik untuk bikin bangunan itu. Adam diajak malaikat Jibril sampai di satu kawasan yang dikelilingi bukit berbatu keras, dan di tengah-tengahnya disitulah kemudian Jibril bilang, Adam, bangun Ka'bahnya di sini. Adam Hawa ketika bangun Ka'bah bentuknya tentu tidak seperti yang kita lihat. Bahkan konon bentuk Ka'bah itu dulunya segi panjang kayak meja ini. Baru nanti setelah sekian abad, sekian ribu tahun, bangunan itu dibukar oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismailu, ayatnya dan seterusnya. Dibangun, dibukar, dan kemudian setelah sekian ratus tahun Ka'bah ini sempat mengalami renovasi, dan pada saat menjelang kelahiran Nabi Muhammad ini Ka'bah sudah berdiri kokoh. Banyak orang-orang dari negara lain yang datang ke situ untuk melaksanakan ibadah haji, sekalipun bentuknya haji ketika itu hanya mengelilingi Ka'bah. Tawaf. Yang waras tawafnya masih pakai baju. Sementara yang nggak waras nunggu terang bulan mereka tawaf, tapi tawafnya kadang-kadang nggak pakai baju. Inilah yang terjadi pada masyarakat jahiliyah ketika itu. Nah, karena banyak orang mendatangi Ka'bah, tentu ini menghasilkan devisa yang nggak kecil, membawa kesejahteraan bagi masyarakat Arab yang ada di Makkah dan sekitarnya. Dan inilah yang kemudian membuat ngiri salah satu jenderal besar yang bernama Abraha. Ini Abraha datang dari Yaman, aslinya dari Ethiopia, pindah ke Yaman, di situ menjadi jenderal besar. Setelah membaca bagaimana keuntungan ekonomi dari orang-orang yang menziarahi Ka'bah, Abraha kemudian ngajak seluruh masyarakat Yaman untuk patungan bikin bangunan yang namanya Lukais. Namanya apa, Bu? Lukais. Lukais dibangun dengan biaya yang sangat mahal. Setelah jadi, dalam satu riwayat ada orang Arab yang iseng kemudian di situ. Karena ya tentu baunya kemana-mana. Dan setelah ini dibersihkan, ternyata banyak orang yang nggak tertarik untuk mengunjungi Lukais, apalagi dijadikan sebagai rumah ibadah seperti Ka'bah yang ada di Mekah. Akhirnya Abraha marah dan kemudian mengumpulkan jenderal-jenderal yang lain, musyawarah, ini gimana caranya biar orang tidak lagi menziarahi Ka'bah, dan kemudian mereka pindah ke Yaman menziarahi Lukais. Dari rapat ini kemudian disimpulkan, biar lebih cepat orang nggak menziarahi Ka'bah, saya kira cara yang paling cepat adalah Ka'bah yang ada di Mekah harus dihancurkan. Nah, ketika itu apa sudah ada bulldozer? Belum. Karena belum ada bulldozer, akhirnya rapat memutuskan biar Ka'bah itu cepat hancur, maka kita dari Yaman menuju ke Mekah membawa gajah-gajah yang gede dari Afrika. Berapa gajah yang dibawa? Kalau namanya saja pasukan bergajah, kira-kira kalau hanya bawa satu ekor itu masuk akal atau tidak? Tentu tidak. Terus berapa gajah yang dibawa Abraha? Ada yang menyebut 1000 gajah, ada lagi yang menyebut 100 gajah. Dan hanya gara-gara gajah ini banyak orang barat, banyak orang orientalis yang kemudian kalau betul Abraha bawa gajah untuk menghancurkan Ka'bah, maka kesimpulannya Abraha merupakan jenderal yang goblok. Kenapa dia sebut jenderal yang goblok? Mari berhitung, kata orang barat. Padahal keraguan orang barat terkait kebijakan yang diambil Abraha ini, sebetulnya nanti yang diserang bukan pikirannya Abraha, tetapi salah satu surat Al-Quran yang dinamakan dengan surat Al-Fil.
Jadi arahnya ke sana. Surat Al-Fil itu dianggap nggak masuk akal, mestinya diamandemen dari Al-Quran. Ngitungnya gimana? Jarak antara Yaman menuju Mekah itu kalau dikiloin dari ibu kota Son'a paling tidak ada 900 kilo, 900 km jarak Jakarta sampai Jombang Jawa Timur, atau Jakarta sampai Surabaya, kurang lebih segitu. Sementara perjalanan dari Son'a ke Mekah itu nggak ada hutan, nggak ada oase yang bisa digunakan untuk minum para gajah-gajah tadi. Dan gajah itu katanya kalau disuruh jalan sehari semalam paling hanya bisa menempuh jarak 30 kilo. Itu artinya kalau jarak Yaman ke Mekah ada 900 kilo, perjalanan yang ditempuh Abraha dan pasukan bergajah paling tidak selama 1 bulan. Tidak itu saja, untuk kebutuhan logistik seekor gajah itu sehari semalam perlu minum paling tidak 200 liter, perlu makan rumput paling tidak 2 kuintal. Itu artinya dibayangkan antara Son'a ke Mekah nggak ada hutan, nggak ada oase, nggak ada sumur, berarti satu ekor gajah di belakangnya harus ada sekian ratus kuda ngangkut air dan ngangkut rumput. Artinya kata orang orientalis, kalau betul Abraha bawa gajah, berarti Abraha itu bukan jenderal yang pinter, jenderal yang cerdas. Ini yang dipertanyakan para orientalis. Apalagi kalau bawa 1000 ekor gajah, berapa ribu kuda itu di belakangnya untuk ngangkut air dan ngangkut rumput untuk minum gajah-gajah tadi. Kita sebagai umat Islam disuruh jawab, Bu, atas pertanyaan orientalis ini. Pertanyaan yang kedua, singkat cerita, nanti saya jelaskan untuk jawab yang kedua. Abraha kemudian berjalan meninggalkan Yaman menuju Mekah dengan pasukan bergajah. Begitu Abraha mendekati perbatasan kota Mekah, Abdul Muthalib yang ketika itu ditunjuk sebagai kepala suku termasuk menjadi sahibul amanah jaga Ka'bah, Abdul Muthalib langsung mapak Abraha di perbatasan kota, dan setelah ketemu Abdul Muthalib bertanya, Abraha, Anda kok repot-repot ke Mekah bawa pasukan bergajah, tujuan Anda apa? Abraha dengan emosi jawab, kamu sudah tahu kok nanya. Tujuan saya tunggal, besok bangunan yang bernama Ka'bah itu akan saya hancurkan. Abdul Muthalib kemudian tanya, kalau urusannya kamu ingin merobohkan Ka'bah, Ka'bah itu yang punya bukan saya, yang punya bukan penduduk Mekah, tapi yang punya adalah Rabb hadzal bait, Tuhan yang memiliki Ka'bah itu. Sudah gini aja, kata Abdul Muthalib, bagaimana kalau Anda mengurungkan untuk tidak menghancurkan Ka'bah? Sebagai kompensasinya, coba kamu hitung, kamu bikin bangunan Lukais itu habis berapa, tak ganti. Berarti Abdul Muthalib itu duitnya banyak, Pak ya. Wah, sampai dia berani pasang badan untuk jaga biar Ka'bah ini enggak dirusak. Abdul Muthalib berani bayarin berapa ongkos yang digunakan untuk membangun bangunan yang dinamakan Lukais. Abraha begitu ditantang mau diganti makin marah. Saya nggak butuh duitmu, yang saya butuhkan adalah besok Ka'bah itu harus hancur. Akhirnya setelah Abdul Muthalib nggak bisa bujuk, Abdul Muthalib balik ke Mekah, tidak langsung masuk ke rumahnya, tapi belok dulu nyamperin Ka'bah. Dia pegang temboknya sambil bilang, wahai Rob pemilik Ka'bah, besok waktu duha Abraha dengan pasukan bergajahnya akan menghancurkan bangunanmu. Sambil berlinang air mata. Setelah mengucapkan itu, Abdul Muthalib kemudian balik ke rumah. Mau tidur nggak bisa memejamkan matanya. Sampai kemudian masuk waktu subuh, masuk waktu duha. Nah, pas waktu duha inilah Abraha yang ada di perbatasan Mekah menginstruksikan kepada seluruh pasukan bergajah agar gajah itu mulai jalan. Nah, pada saat gajah-gajah ini mulai jalan, sebagaimana diriwayatkan dalam salah satu surat Al-Quran, surat Al-Fil, Allah kemudian berbuat dengan cara mengiring burung ababil. Burung ini
dengan kesaktiannya atas izin Allah ngambil batu-batu yang panas, dan kemudian batu-batu itu dilemparkan ke Abraha dan pasukan bergajah. Dan inilah yang kemudian menjadi titik pertanyaan orang-orang barat. Itu kok ada burung sakti amat katanya. Peristiwa hancurnya rencana penghancuran Ka'bah itu tahun 571. Dari sisi sejarah ini masih sangat mudah. Mestinya burung itu ada fosilnya. Kira-kira fosilnya ada di mana? Kok ada burung begitu sakti bisa ngambil batu yang panas masuk ke dasar neraka, kemudian satu ditaruh di paruhnya, yang dua ditaruh di kakinya. Kok paruhnya nggak kebakar? Kok kakinya nggak kebakar? Ini pertanyaan orang orientalis, ditujukan kepada kita-kita ini umat Islam. Sudah ngambil batu panas, dibawa terbang, kemudian dilempar ke badan gajah. Sekarang ini kalau kita mau ngetes kulit gajah, dilempar batu yang panas, kita lempar, kira-kira gajah itu merasa kesakitan atau tenang-tenang saja? Tenang-tenang saja. Itu Quran ada satu surat yang nggak masuk akal, mestinya diamandemen, nggak perlu lagi dicantumkan dalam mushaf Al-Quran. Itu kata para orientalis. Orientalis ini lupa ketika Allah mewahyukan surat Al-Fil, surat itu dimulai dengan pernyataan Allah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Apakah mereka nggak lihat bagaimana Tuhanmu berbuat? Jadi sebetulnya yang berbuat itu Allah atau burung ababil? Allah. Medianya burung ababil. Kalau itu yang berbuat Allah, akal kita mestinya harus tunduk, pasti itu terjadi. Ini kalau kita ngomong kepada orang-orang beriman. Tapi bagaimana kita meyakinkan kepada orang-orang kafir? Ini perlu penjelasan yang masuk akal sehingga mereka tidak protes lagi. Untungnya ada salah satu mufassir namanya Muhammad Abduh dan muridnya Rasid Ridho. Muhammad Abduh ketika menafsirkan surat Al-Fil dengan mengatakan itu burung, jangan dipahami burung-burung yang fisiknya seperti yang kita lihat, juga jangan dipahami ngambil batu panas sebagaimana batu kerikil yang sering kita lihat, tetapi itu artinya Allah kirim virus yang teramat ganas. Begitu ganasnya virus itu, ketika nempel di badan Abraha, nempel di badan gajah, kulit Abraha dan kulit gajah berlubang-lubang seperti daun yang dimakan ulat, ka'asfim makul. Jadi Rasid Ridho, Muhammad Abduh memahami batu itu adalah virus yang teramat ganas. Loh Pak, kira-kira namanya virus apa? Sekarang kan ada virus yang ditakuti, namanya virus flu burung. Mungkin dinamakan flu burung itu karena teringat dengan peristiwa burung ababil yang menghancurkan Abraha itu. Ada flu babi, ada virus macam-macam. Dan itu kemudian setelah Abduh dan Rasid Ridho menyatakan seperti ini, baru mereka nggak bisa ngomong. Kalau betul itu virus, ya memang ada virus yang seperti itu. Jadi umat Islam ditantang untuk bisa menjelaskan tafsir surat Al-Fil sehingga orang-orang yang kafir, orang-orang orientalis bisa nerima kejadian penyerbuan Abraha yang kemudian dihancurkan oleh Allah, dan kemudian mereka nggak ngotot agar surat Al-Fil itu diamandemen di Al-Quran. Jadi singkat cerita, Allah kirim batu itu dilepas, kena badan Abraha, kena badan gajah, mereka badannya berlubang-lubang, mati semua. Lupa kalau ada 1000 gajah, ada 1000 orang termasuk Abraha, mereka mati semua. Apa nggak menimbulkan penyakit, nggak menimbulkan bau di mana-mana? Untungnya Bu, setelah Abraha dihancurkan melalui burung ababil ini, Allah kemudian mengirimkan hujan yang sangat lebat. Begitu lebatnya hujan itu, di sekitar Makkah terjadi banjir besar, dan banjir inilah yang dorong bangkainya Abraha, dorong bangkainya gajah sampai ke laut yang ada di Jeddah. Akhirnya orang-orang yang ada di sekitar Makkah selamat, baik selamat dari penyerbuan Abraha maupun selamat dari virus yang ditelurkan dari badan Abraha dan badan gajah yang mati karena virus yang teramat ganas tadi. Jadi kalau nanti adik-adik, anak-anak kita nanya, kenapa kok dinamakan hari lahir Nabi?
sebagai tahun gajah? Jawabannya seperti itu. Dan ini diterangkan dalam satu buku, nanti silakan dicari, judulnya Al-Mihyal Al-Arabi Al-Mansub ila Hadisir Rasul. Tebelnya segini Bu, 5 cm. Yang ngarang Munsif Al-Jazar, salah satu ulama berkebangsaan Tunisia, Afrika Utara. Jadi Afrika Utara itu ada 5 negara, Mesir, Libya, Tunis, Aljazair, Maroko. Silakan nanti kalau ada duit jalan-jalan ke sana. Oke. Jadi kenapa disebut tahun gajah? Jawabannya seperti itu. Nah sekarang kenapa umat Islam repot-repot tiap tahun memperingati hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa jasa Nabi Muhammad terhadap peradaban dunia sehingga Nabi Muhammad ini selalu dikenang, selalu diperingati tiap hari lahirnya? Para ahli paling tidak menyebut ada 4 hal yang disumbangkan Rasulullah Muhammad sehingga kita sebagai umatnya harus bersyukur, harus bergembira dan selalu memperingati hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 hal itu, yang pertama, Nabi Muhammad berjasa dalam meluruskan akidah umat manusia. Ada yang dinamisme, ada yang animisme, ada yang politeisme, syirik, nyembah berhala. Semuanya itu dirubah, diluruskan agar manusia hanya nyembah Allah yang Maha Esa. Jangan lagi meyakini batu itu punya kekuatan. Batu akik itu dianggap memiliki kekuatan. Kalau bapak ibu gila batu akik, kemudian satu tangan jarinya 5, batunya ada 10. Kenapa Anda pakai itu 2 batu? Oh ini yang batu pertama buat penglaris, batu yang kedua biar nggak mempan dibacok. Kalau sampai punya pandangan seperti ini, dia nganggep batu itu punya kekuatan, melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya orang itu telah jatuh dalam syirik. Tapi kalau pakai batu, kenapa batu? Oh, batu ini indah, cahayanya bagus. Dan kata ahli, batu yang warnanya seperti ini, Allah menitipkan kekuatan, bisa membuat aliran darah menjadi lancar. Allahnya tetap disebut. Kalau Allahnya tetap disebut, syirik enggak? Enggak. Allah memang terkadang nitipin khasiat pada benda-benda yang ada di sekitar kita. Contoh, ada orang kalau ditembak ketawa ngakak, disembelih nggak mempan. Ternyata cara menghilangkan kesaktiannya mudah. Ambil daun kelor kemudian dipukulkan di badannya, kesaktiannya hilang. Itu artinya apa? Allah nitipin khasiat pada daun kelor. Sama, ada orang sakit, kalau diiris darahnya pasti keluar muncrat. Kemudian Allah nitipin khasiat dalam satu bahan, apakah namanya opium. Kalau itu ditelan, rasa sakitnya hilang, darah menjadi menggumpal, nggak cair, dan kemudian orang itu ketika dioperasi, operasinya bisa selamat. Itu artinya apa? Allah nitipin khasiat pada benda tadi. Dan jangan lupa, terkadang sakitnya seseorang sembuhnya itu melalui media, ketika Allah menitipkan khasiat dalam media tadi. Contoh, Nabi Yakub ketika Nabi Yusuf hilang, dihilangkan oleh salah satu saudaranya, tiap hari nangis. Begitu lamanya nangis sampai yang awalnya Nabi Yakub bisa lihat, akhirnya menjadi buta. Nah nanti setelah sekian lama itu Allah menyembuhkan butanya Nabi Yakub, bukan sembuhnya karena dokter pergi kepada tabib, tapi sembuhnya hanya gara-gara nyium bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Itu artinya apa? Allah nitipin khasiat pada baju sehingga atas izin Allah sakitnya Nabi Yakub butanya menjadi sembuh. Ini namanya khasiat. Jadi kalau kita ngelihat barang, ngelihat sesuatu, itu yang dilihat terjadi atas kemahakuasaan Allah, jangan sekali-kali dianggap syirik. Bahkan banyak di antara kita secara lisan bisa jadi dihukumi syirik. Ada ibu-ibu sakit, Bu, kemarin katanya sakit betul, kok sekarang udah sembuh betul, siapa yang menyembuhkan? Pak dokter itu. Nah, Allahnya nggak disebut. Ini secara lisan
sudah bisa menjurus kepada syirik. Tapi kalau iya kemarin sakit, atas izin Allah melalui Pak Dokter itu saya bisa sembuh, ini adalah pernyataan yang benar. Jadi syirik gak syirik itu jangan lihat prakteknya, tapi lebih banyak satu, bagaimana orang itu menyikapi perbuatannya, menyikapi keadaan dan sebagainya. Nah, Rasulullah Muhammad ketika berdakwah di Mekah, dilantik menjadi Rasul 40 tahun, yang dia hadapi tiap hari orang Mekah banyak yang nyembah berhala. Diingetin, wahai kaumku, berhala itu gak memberikan manfaat apapun. Kalau anda mau menyembah, yang pantas disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lain gak boleh. Sampai kemudian orang Mekah banyak yang marah. Karena marah, Nabi Muhammad mau disakiti, mereka agak berhitung karena Nabi Muhammad itu punya backing yang pasang badan yang tidak lain pamannya sendiri yang bernama Abu Thalib. Sampai kemudian Nabi Muhammad dibujuk oleh orang-orang kafir Mekah, Muhammad, asal kamu mau tidak lagi mencaci maki Tuhan-Tuhan kami siap kamu tak jadiin kepala suku. Nabi Muhammad menolak. Karena menolak, akhirnya ditawarkan opsi kedua, Muhammad, asal kamu mau tidak lagi mencaci maki Tuhan-Tuhan kami siap menyediakan perempuan tercantik agar kamu nikahi. Sama Nabi juga ditolak. Karena ditolak, akhirnya orang kafir Makkah rapat lagi. Mereka kemudian sepakat bagaimana kalau kita kompromi saja kepada Muhammad. Caranya 1 tahun kita nyembah Tuhannya Nabi Muhammad, baru nanti Muhammad dan umat Islam suruh nyembah berhala-berhala kami. Nabi Muhammad dipanggil, ditawarkanlah opsi itu, dan kemudian Nabi bangkit mengatakan, seandainya matahari ditaruh di tangan kananku, rembulan ditaruh tangan kiriku, agar aku kompromi gantian menyembah Tuhan-Tuhan kalian, aku tidak akan pernah kompromi sama sekali. Bahkan kemudian Allah mempertegas menurunkan surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirin, dan ayat surat ini tutup dengan lakum dinukum. Jadi kalau urusannya beribadah, urusannya sesembahan, nggak ada toleransi, nggak ada toleransi. Maka sekali lagi umat Islam, kalau nanti diimingi apapun, dikirimin parcel, dikirimin hadiah pas tanggal 25 Desember agar menghadiri acara Natal, ingat, Islam tidak pernah membolehkan toleransi agama. Bareng-bareng gantian beribadah nggak boleh. Bahkan tidak itu saja, termasuk kita pakai aksesoris, menggunakan baju, menggunakan identitas agama lain, ini hukumnya juga nggak boleh. Jadi mestinya dari peristiwa bagaimana Nabi Muhammad dibujuk agar ganti-gantian 1 tahun menyembah Tuhan mereka, ini menjadi pelajaran kita. Kalau konteksnya suruh berganti sesembahan, konteksnya ibadah bareng, konteksnya menggunakan aksesoris agama lain, ulama sepakat itu hukumnya haram. Jadi yang pertama kali yang dilakukan Nabi setelah dilantik menjadi Rasul adalah Nabi meluruskan praktek akidah yang menyimpang, yang isroki, dinamisme, animisme, semuanya dirubah menjadi agama yang hanya mengesahkan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus memperingati hari lahir Nabi, mempelajari sirah Nabi, apa jasa yang disembahkan Nabi terhadap peradaban dunia? Para ahli menjawab, jasa yang kedua, Nabi meluruskan penyimpangan-penyimpangan baik yang dilakukan orang Yahudi atau orang Nasrani. Saya kasih contoh. Dulu sejak hari lahirnya Adam sampai nanti hari kiamat, Allah sudah nyebut ada 4 jenis makanan yang dihukumi haram. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wama uhilla bihi li ghairillah. Allah telah mengharamkan maitah. Apa artinya maitah? Bangkai. Bangkai itu apa? Bangkai itu hewan yang mati tidak melalui proses penyembelihan yang benar. Lah ukuran menyembelih yang benar itu yang harus putus apa? Ada 3. 1 jalan makanan, mari. 2 jalan napas, hulkum. Dan 2 urat nadi yang ada di sebelah kiri kanan, namanya wadajaini. Jadi kalau ibu-ibu mau beli ayam ke pasar, kemudian lehernya dilihat, leher ayam ini hanya dicodos, ditusuk, urat nadinya nggak putus, itu sebutannya bangkai.
halal atau haram? Haram, nggak boleh. Cek lehernya, harus putus tiga-tiganya tadi. Yang kedua, darah. Jenis darah apapun, baik dimasak dengan teknologi apapun, asal itu darah, hukumnya juga haram. Hati-hati, sekarang banyak resto yang menawarkan makanan berbentuk steak ditaruh di hot plate, sebelum matang, masih setengah matang, kemudian diguyur pakai darah atau diguyur pakai arak Cina. Kalau ibu yakin itu yang diguyurkan darah atau arak Cina, meskipun yang ada di piring panas itu awalnya daging sapi yang suci, yang halal, itu daging berubah menjadi mutanajis, bersinggungan dengan najis. Hukumnya gimana? Haram. Jadi darah apakah dimasak dengan direbus, digoreng, diguyurkan di daging setengah matang, asal itu darah, hukumnya tidak boleh. Pak, apa semua darah hukumnya haram? Nabi nyebut enggak, ada pengecualinya. Apa itu? Al-kabidu wattihalu, hati dan limpa sekalipun itu merupakan unsur darah, yang ini halal, silakan dimakan. Yang ketiga, lahmal khinzir, daging babi. Apapun yang dari babi itu semuanya haram. Dan ternyata belakangan ada sebagian orang Nasrani yang menyimpangkan ketentuan haramnya babi dengan memberikan catatan kaki di kitab Injil. Babi, menurut kami, kalau babi itu tinggal liar di hutan, itu hukumnya haram. Sementara babi yang sengaja kami pelihara, apalagi tinggal satu rumah, itu jenis babi yang halal. Itu kata siapa? Sebagian orang-orang Nasrani. Dan ingat Bapak dan Ibu, akibat penyelewengan terhadap babi ini, diduga 60% makanan yang beredar di dunia itu ada unsur babinya. Tidak saja makanan, tidak saja minuman, bahkan obat-obatan yang ibu bapak telan, diduga banyak obat-obatan yang juga mengandung unsur babi. Hati-hati itu. Pasta gigi cek dulu, obat batuk, obat flu cek dulu. Termasuk vaksin yang bapak ibu gunakan yang banyak berada di Indonesia, itu umumnya vaksin mengandung unsur babi. Yang betul-betul halal, vaksin yang beredar di Indonesia itu baru dua. Satu vaksin meningitis untuk jamaah haji dan umroh, mulai halal tahun 2009 atau 2010. Artinya yang dulu hajinya sebelum tahun 2009, yang umrohnya sebelum 2009, itu vaksin meningitis yang disontekkan di badan bapak dan ibu itu mengandung najis mughalladah karena ada unsur babi. Baru tahun 2010 ada perusahaan vaksin namanya Novartis dari Italia. Ini perusahaan yang menghasilkan vaksin halal. Jadi Bapak Ibu yang hajinya tahun 2010 ke sini, insya Allah vaksinnya tidak lagi mengandung najis. Sementara yang sebelum 2010, 2009 dan seterusnya itu masih mengandung unsur najis. Nah gimana Pak hukumnya? Karena ulama-ulama Indonesia pernah nemuin pemerintah Saudi dengan nawar, Pak Dubes, jamaah haji dari Indonesia itu kan sehat-sehat, boleh nggak kalau kita ini nanti haji nggak pakai vaksin meningitis? Ternyata jawabannya, silakan Anda berangkat. Hanya saja nanti nyampe Bandara Jeddah, kita akan adepin dua opsi, mau divaksin di tempat atau dipulangin lagi ke Indonesia, nggak bisa haji. Karena jawabannya seperti itu, ulama mengatakan menggunakan vaksin najis ketika belum ada yang halal, ini hukumnya darurat. Karena darurat, maka hukumnya menjadi boleh. Jadi yang pertama yang sudah halal meningitis, yang kedua vaksin influenza. Berarti yang lain vaksin polio, vaksin MERS, vaksin difteri, ya semuanya diduga masih mengandung unsur najis, najisnya mughalladah. Terus gimana Pak? Ini kalau tidak divaksin, anak akan terancam keselamatannya, bisa jadi akan sakit berat. Kalau nggak divaksin polio, dulu ada vaksin polio dengan cara disuntik, namanya IPV, injeksi vaksin polio.
ada juga vaksin yang sekarang diteteskan di mulut. Gimana Pak kalau nggak divaksin? Ulama jawab kalau memang seandainya anak itu nggak divaksin berbahaya, ngancem keselamatannya, dan vaksin yang halal belum diketemukan, maka menggunakan vaksin polio itu hukumnya darurat. Karena darurat maka menjadi boleh. Termasuk di Benda banyak yang kena difteri. Vaksin yang sudah diajukan ke Majelis Ulama, vaksin difteri ini belum ada, gimana? Laki-laki kalau situasinya darurat, ulama membolehkan. Jangan ngeyel, jangan ngengkel, ngelawan apa yang sudah diprogramkan pemerintah, dan akhirnya orang itu yang kena virus berbahaya, akhirnya justru mengancam jiwanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan kalau memang belum diketemukan vaksin yang halal, adanya vaksin yang masih mengandung unsur barang najis, kalau memang nggak ada, itu hukumnya darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam situasi darurat, maka yang awalnya hukumnya haram itu menjadi boleh. Tapi kalau nanti sudah ada pabrik yang menghasilkan vaksin halal, maka wajib pindah dari vaksin haram, wajib memakai vaksin yang halal sekalipun lebih mahal sedikit. Ini ketentuan yang dibuat para ulama. Jadi tolong ini menjadi catatan. Jadi itu yang disumbangkan Rasulullah, meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan agama lain. Lantas apa yang ketiga yang disumbangkan Rasulullah Muhammad sehingga kita perlu mengadakan peringatan Maulid? Yang ketiga, Nabi berjasa meluruskan praktek-praktek ekonomi orang Arab jahiliyah yang cenderung semangatnya mencekik, nggak ada semangat tolong menolong, ada unsur ribawi, ada unsur nipu, semuanya diganti model transaksi ekonomi yang syar'i, semangatnya tolong menolong dan semangatnya adalah untuk kesejahteraan bersama. Jadi dulu Bu, Bapak, orang Arab itu kalau kerjaannya sebagai pedagang selalu timbangannya itu dicurangin. Biar apa? Biar untungnya banyak. Sebaliknya kalau nanti orang ini posisinya sebagai pembeli, maunya takarannya dilebihin biar nanti mendapatkan untung yang banyak. Saya juga heran, sampai-sampai di pasar buah di Keramat, saya pernah menemukan ada oknum yang nulis 1 kilo sama dengan 10 on. Pertanyaan saya, sejak kapan 1 kilo itu nggak 10 on? Di Keramat Jati sana Pak. Saya beberapa bulan yang lalu masih lihat tulisan itu. Artinya apa? Dia sadar betul kalau teman-temannya itu banyak yang mainin timbangan, banyak yang curang, untuk meyakinkan kita sebagai pembeli bahwa takarannya pas, timbangannya pas, sampai dia tulis 1 kilo sama dengan 10 on. Nggak usah yang itu, yang deket aja. Saya juga nggak ngerti kenapa di pom-pom itu ditulisin pasti pas. Emang yang kemarin-kemarin nggak pernah pas? Mungkin Pak nggak pernah pas, makanya untuk meyakinkan kita ditulisi pasti pas. Jadi praktek nipu takaran, ngurangi takaran ini merajalela. Karena merajalela, akhirnya Allah menurunkan surat Al-Quran namanya surat Al-Mutaffifin. Bagaimana ayat yang pertama? Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi Bu, mulai sekarang kalau Ibu beli tomat sama abang tukang sayur, abangnya sudah nimbang, kemudian Ibu pengen minta tambahan, jangan Ibu yang ngambil sendiri. Bang, tolong tambahin dong, sambil di depan. Kalau yang jualan merengut, berarti itu abang tukang sahurnya tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas, hanya gara-gara 1 biji tomat, 1 keluarga bisa malas ibadah. Jadi ciri-ciri orang-orang yang kelihatannya sehat tapi malas ibadah, bisa jadi karena yang masuk dalam perutnya ada barang yang haram atau ada barang yang subhat. Maka sekali lagi, kalau ibu-ibu beli sayuran, beli tomat, beli apel, pengen minta tambah, biarkan abangnya yang ngambilin sendiri. Jangan ibu yang maksain ngambil kemudian suruh masukin dalam bungkus kresek.
Kalau penjualnya merengut, berarti dia tidak ikhlas. Itu tidak bisa menjadi rezeki yang halal yang dibawa ke rumah kita. Jadi Allah luruskan itu. Yang lain dulu orang Arab kalau dia punya duit yang banyak, dia akan keliling kampung nawarin pinjaman. Ayo, ini saya punya duit, siapa yang mau utang? Setelah datang, nanti akan ada dalam akad, kamu ngutangnya sekian dinar, mulanginya tahun depan, pas mulangin harus ada tambahan 1 kali lipat. Nah, ini praktek merajalela. Jadi yang namanya lintah darat, yang namanya rentenir, itu di dalam masyarakat Arab hampir diketemukan di tiap suku. Mereka minjemin, tapi pas akad disebut kelebihannya. Nah, Nabi kemudian lurusin, mulai sekarang kalau kamu ngutangin orang lain, jangan sekali-kali dalam akad kamu sebut tambahannya. Sebab kullu qardin jarra naf'an fawar riba. Setiap akad utang piutang kok pas akad langsung disebut tambahannya harus sekian, maka tambahan yang disebut itu hakikatnya adalah riba. Namanya apa, Bu? Riba. Jadi nggak boleh kamu utang berapa? 1 juta, mulangin awal bulan. Berapa tambahannya? 500.000. Nyebut berapa tambahannya pada waktu akad, ini termasuk riba. Nah, Nabi kemudian mengatakan mulai sekarang nggak boleh nyebut tambahan. Tapi kalau yang pinjam dengan kerelaannya nambahin, itu rezeki yang halal. Syaratnya jangan disebut pada waktu utang. Begitu juga dulu orang Arab, kalau ada orang utang sudah jatuh tempo nggak bisa bayar, dia akan kirim orang untuk narik apa saja yang dimiliki, diambil paksa. Ini orang kalau zaman sekarang sebutannya apa, Bu? Debt kolektor. Mulai mengintimidasi, kemudian ngerampas harta yang dimiliki dan sebagainya. Nah, Nabi kemudian ingetin, mulai sekarang Islam nggak begitu. Kalau ada orang pinjem sudah jatuh tempo dan ada yang digunakan bayarin. Kalau ada orang utang sudah jatuh tempo, ada yang digunakan untuk bayar tapi sengaja nggak dibayar-bayarkan, Nabi ngancem matlul ghaniyyi dzulmun. Nunda-nundanya orang yang utang yang sudah jatuh tempo dan bisa digunakan untuk bayar, maka penundaan ini termasuk perbuatan dolim. Itu kata Nabi. Nah, terus gimana kalau sudah jatuh tempo dia nggak bisa bayar? Nah, yang nggak bisa bayar tuh temuin yang ngutangin, minta maaf. Jangan malah ngumpet, malah pura-pura nggak kenal, diingetin lebih galak dari yang minjemin. Nah, ini yang kacau. Nabi sudah saya tunggu 1 tahun belum bisa bayar, 2 tahun nggak bisa bayar, gimana? Kata Nabi, fanadhiratun ila maisar. Dan ini direkam dalam Al-Quran. Kalau ada orang utang sudah jatuh tempo, dia sudah minta maaf nggak bisa bayar, tunggu sampai kapan? Sampai mampu. Ditunggu udah bertahun-tahun nggak mampu juga Nabi. Kata Nabi, kalau kamu rela membebaskan utang saudaramu itu, maka pembebasanmu itu seakan-akan kamu infak kepada saudaramu itu. Jadi, Bu, kalau mau minjemin orang lain, apalagi saudara, diawali dari niat pertama, niatnya nolong. Kalau ternyata memang dia nggak bisa bayar, bebasin saja. Membebaskan utang itu seperti kita sodakoh kepada orang tadi. Ini diluruskan oleh Nabi. Jadi bahkan Nabi juga ngancam, kalau ada orang kerjanya ngutang dulu, dari awal dia memang niat nggak bayarin, ancaman Nabi, orang itu selamanya akan dibuat rizkinya seret oleh Allah. Jadi jangan sekali-kali ada orang utang dari awal niatnya nggak mau bayar. Resikonya apa? Allah akan bikin orang itu selamanya rizkinya seret, rizkinya nggak berkembang. Kenapa? Dari awal dia ngutang niatnya sudah keliru. Ini yang ketiga, agak dipercepat. Yang keempat, kenapa kita perlu memperingati hari lahir Nabi? Apa yang disumbangkan Nabi terhadap peradaban dunia? Yang keempat ini ternyata adalah Nabi berjasa dalam merubah cara pandang para laki-laki, cara pandang kaum bapak-bapak, cara pandang para suami terhadap istri-istrinya. Saya kasih tahu, Bu, dulu orang Arab itu kalau duitnya banyak, apalagi jadi Pak Lurah, jadi Pak Camat, jadi kepala suku, pasti istrinya banyak. Udah istrinya banyak, dia masih ngumpetin selir. Selir ini dalam bahasa fikihnya dinamakan amatun, budak perempuan. Emang bedanya apa, Pak? Istri dengan selir. Kalau istri itu
didatangi walinya, kemudian dia serahkan maharnya, baru terjadi akad. Maharnya berapa? Sepakat, akadnya dilaksanakan. Sementara selir itu perempuan-perempuan yang digauli tidak melalui akad pernikahan. Apakah dapatnya dari pasar? Jadi di Arab itu dulu ada pasar isinya jualan budak. Kalau ada A, suku A perang melawan suku B kalah, semuanya jadi budak. Yang laki jadi budak, yang perempuan jadi budak. Dan nanti ada satu pasar khusus tempat jualan budak. Pak, budak perempuan yang mahal yang kayak apa? Ya tentu yang cantik, bisa nari, itu mahal itu. Kalau ada perempuan sudah hitam, ngentutan, baunya gak enak, itu murah itu. Jadi ada pasar budak isinya ini, manusia. Kalah perang jadi budak, duit banyak, bisa beli budak di pasar, digauli. Pak, kalau digauli kemudian hamil, punya anak, gimana anaknya? Nabi mengatakan anaknya harus langsung merdeka. Lah ibunya belum. Lah siapa yang merdekakan? Biar anaknya nanti kalau gede bujuk bapaknya, Pak saya malu punya ibu buat si budak, merdekain dong ibu saya. Ini dibahas di kitab fikih namanya Ummul Walad. Nanti dibahas di situ tentang proses untuk menghabisi perbudakan dalam Islam. Jadi laki-laki kalau duitnya banyak, apalagi jadi camat, jadi kepala suku, pasti istrinya banyak, selirnya banyak. Nah Rasulullah kemudian ngerubah, mulai sekarang kalau ada laki-laki pengen poligami, itu syaratnya ketat, harus karena ada alasan tertentu dan maksimal hanya 4. Ada laki-laki datang, Rasul saya punya istri 9, gimana? Amsik arba'an wa farik sa'irahunna. Ambil yang 4, selebihnya pisahin. Nabi saya punya istri 8, gimana? Sama, ambil 4, selebihnya pisahin. Jadi bapak-bapak tolong yang punya libido agak gede pengen poligami, ingat poligami itu syaratnya tidak mudah. Yang kedua maksimal hanya 4, jangan sampai 9, jangan sampai 19. Di Indonesia itu ada, Bu, di Jakarta ada aki-aki istrinya 7. Yang syukur, Bur, kamu muslim Ustaz, berapa istrimu? Baru 7. Oh lah Bu, baru 7. Aturannya kan maksimum 4. Nah terus gimana Ustaz? Yang 3 pisahin, sekarang tinggal 4. Tapi yang 3 itu terlanjur punya anak, Ustaz, gimana? Kamu kasih santunan, kirimin duit tiap bulan. Itu bukan anakmu. Kalau dulu cara nikahnya tidak melalui ketentuan syariat. Semoga yang subur nanti husnul khotimah, karena dia mau mengikuti saran majelis ulama. Jadi gak nekat istrinya 7 itu. Tidak itu saja. Dulu kalau ada istri, laki-laki punya istri, kemudian laki-laki ini meninggal, istri-istrinya nggak dapat bagian waris, bahkan dirinya menjadi objek waris. Jadi kalau istrinya 100, anaknya 10, masing-masing anak dapat 10 istrinya bapaknya. Kalau dia mau dia kawinin sendiri, kalau dia nggak mau dikawinkan laki-laki lain, maharnya dia rampas. Ini kelakuan laki-laki dulu. Untungnya lahir Nabi Muhammad, mendapatkan wahyu dari Allah, dan setelah itu Nabi Muhammad bilang, mulai sekarang kalau ada suami wafat, dulu istri-istri dibagi menjadi waris, menjadi objek waris. Sekarang istri-istri dapat warisan besarnya antara berapa Bu? Kalau punya anak 1/8, kalau nggak punya anak 1/4. Artinya ibu-ibu yang perempuan warisannya kurang lebih dapat separuh dari yang diterima laki-laki. Syukur atau syukur Bu? Yang di sono banyak yang protes. Gimana sih Allah ini, kenapa bagian warisanku kok gak sama dengan laki-laki? Lah masih untung Bu dapat warisan, dulu ibu-ibu gak dapat warisan. Kira-kira jawaban agama kita kenapa ibu-ibu dapat separuh dari yang diterima laki-laki? Lidzakari mislu hadil unsain, laki-laki mikul, perempuan hanya dapat 1. Ada sebagian ulama yang jawab, tapi jawaban ini tidak jawaban yang diterima ulama yang lain. Itu karena yang namanya laki-laki, asal dia normal, paling tidak selama hidupnya akan menghadapi 2 hal. 1, laki-laki nikah. Pada saat nikah, laki-laki wajib bayar mahar. Yang terima mahar siapa? Istri, perempuan. Lah tapi maharnya hanya seperangkat alat sholat loh Pak. Lah kenapa mau? Ibu-ibu dulu maharnya apa? Al-Quran, seperangkat alat sholat.
emas 1 gram. Pak, emang boleh minta mahar? Boleh, syaratnya jangan memberatkan suami. Artinya kalau calon mantu ibu punya showroom mobil, showroomnya ada 100, mobilnya ada 1000, ibu maharnya minta 10 mobil, boleh nggak? Memberatkan nggak? Enggak. Kalau itu calon mantu bilang memberatkan, itu mantu bakhil. Nggak apa-apa. Nabi pernah mengatakan khairul mar'ah man aisaru mahruha. Sebaik-baiknya istri, calon istri adalah yang maharnya nggak berarti calon suami. Kalau calon suaminya punya tanah 1000 hektar, maharnya 100 hektar, itu kira-kira berarti enggak? Enggak. Jadi mulai sekarang boleh Pak minta mahar, boleh. Syaratnya tadi itu, jangan beratin calon suami. Mahar termurah sedunia itu adanya di Indonesia. Coba kalau ibu pergi ke Saudi, pergi ke Mesir, pergi ke Tunis, itu wali, bapak perempuan, kalau ada laki-laki lamar, pertanyaan pertama, kamu punya mobil nggak? Kamu punya rumah nggak? Kalau calon mantu bilang nggak punya, irhal la tuqimanna indana, sono pergi ke laut. Itu kata bapak-bapak di Mesir, sono Bu. Saya pernah nanya perempuan di Tunis, Anda termasuk perempuan yang maharnya berapa? Dia jawab, perempuan di Tunis itu dibagi menjadi 3 kasta. Yang kasta ke-1 darah biru, pinter, cerdas, duitnya banyak, cantik, itu maharnya bisa sampai 5 miliar, 1 sampai 5 M. Kasta kedua 500 sampai 1 M. Kasta ketiga 50 juta sampai 200 juta. Itu yang tinggalnya di kampung-kampung itu segitu Bu, 50 juta 100 juta maharnya. Kalau di Jakarta masih murah. Makanya begitu saya cerita tentang mahar di Indonesia murah, para laki-laki pengen pindah ke Indonesia. Kalau gitu saya mau pindah ke Indonesia saja. Di Tunis itu udah nyari kerjaan susah, maharnya tinggi, bisa-bisa kita menjadi perjaka tua katanya. Ya itulah yang terjadi. Nabi ngasih rumus khairul mar'ah man aisaru mahruha. Perempuan terbaik, calon istri terbaik adalah yang maharnya mudah. Yang kedua, kalau sudah terjadi pernikahan, yang namanya laki, suami wajib ngasih nafkah kepada istri. Nafkah apa aja Pak? Secara umum nafkah dibagi 2, ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Yang nafkah lahir itu 1 untuk kebutuhan makan, 2 untuk kebutuhan pakaian, 3 untuk kebutuhan kesehatan, yang keempat untuk kebutuhan kecantikan, pergi ke salon, yang kelima kebutuhan untuk melengkapi ibadah haji umroh, yang keenam kebutuhan jalan-jalan ke Singapura, ke Thailand, ke Turki. Jadi ibu-ibu kalau dapat duit dari suami, siapin 6 kaleng tadi itu. Kaleng pertama untuk ini, kaleng 2 untuk ini, kaleng ketiga untuk ini, dan seterusnya. Dan suami-suami yang laki-laki harus dengar ini. Seperti itu sebetulnya nafkah lahir itu. Jangan pas itu sakit bingung, BPJS saja nggak punya. Teman-temannya tiap malam minggu jalan-jalan makan di restoran, ini di rumah aja dekem nggak ngapa-ngapain. Jadi nafkah lahir itu. Makanan yang kita berikan bentuknya apa? Makanan yang memang itu menjadi makanan pokok dia. Jadi kalau istrinya dari India jangan dikasih nasi, nggak doyan. Apa makanannya? Martabak. Kalau istrinya dari Papua ya jangan dikasih beras, kasih apa? Sagu. Kalau istrinya orang Belanda kasih apa? Kentang. Istrinya orang Arab kasih kurma, kasih gandum. Jangan dibolak-balik. Jadi nafkah makanan itu nafaqatu yaumin, harian. Ketemu fajar suami nyerahin duit, sekalian niat ini tuh nafkah kamu dan anak-anakku. Kalau baju wakis waktu faslin, 1 musim 1 style. Ibu-ibu tinggal di Indonesia musimnya ada berapa? 2, musim panas sama musim hujan. Berarti 1 tahun jatah untuk ibu hanya 2 setel. Ada yang protes. Bahasa fikihnya kiswatu faslin, 1 musim 1 setel. Kalau istrinya orang Arab, di Arab itu ada 5 musim. Musim semi 1, 2, musim panas 1 kali, musim dingin 1, 2, berarti 5 setel. Pak gimana ini di Indonesia 1 tahun hujan lu apa kemudian bajunya hanya dikasih setel? Ya janganlah, tetap dikasih 2. Cuman yang 1 kasih aja jas hujan yang awet. Itu yang diajarkan Rasul. Jadi Bu, ibu harus banyak bersyukur sebab ada Nabi Muhammad yang dulu ibu dibagi waris, sekarang dapat warisan. Tidak itu saja. Dulu orang Arab, para laki-laki kalau tahu istrinya men, anak gadisnya men, itu langsung diusir dari rumah.
nggak boleh tidur bersama, nggak boleh masak bersama, nggak boleh makan bersama. Sono pergi ke gua, pergi ke tengah hutan. Kalau udah suci baru balik lagi. Dan ini kebiasaan dilakukan juga orang Yahudi, orang Nasrani, sampai pendeta Yahudi penasaran. Di Mekah katanya ada nabi baru, di Madinah ada nabi baru dari Mekah namanya Muhammad. Coba kirim orang tanya ke dia, bagaimana Islam memperlakukan perempuan yang lagi men. Yang dikirim ini namanya Thabit bin Dahdah. Datang menemui Nabi, Nabi saya mau nanya, bagaimana pandangan Islam terhadap perempuan yang lagi men? Rasulullah Muhammad belum jawab, Allah sendiri yang jawab. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yadhunna, dan seterusnya. Ibu-ibu hafal enggak ayat ini? Bu, hafal enggak? Nah kalau ibu-ibu enggak hafal, siapa yang suruh ngapalin? Ini surat Al-Baqarah ayat 222 diturunkan untuk membela ibu-ibu. Ibu-ibu sudah dibela, ada ayatnya, ibu-ibu nggak mau ngapalin. Jadi kata Allah, kalau ada istrimu lagi men, anak gadis men, itu men adalah peristiwa biasa. Jangan merubah kebiasaan. Makan boleh bareng, tidur boleh bareng, masak boleh. Yang nggak boleh hanya satu, jangan gauli mereka, tunggu sampai suci. Nah kalau sudah suci silakan melakukan ibadah. Begitu Thabit dengar Al-Quran seperti ini, kemudian Sabit balik menemui para pendeta, disampaikan kepada mereka, mereka sontak mengatakan, apa yang dilakukan Islam dengan memperlakukan wanita men seperti itu, boleh tidur bersama, boleh masak bersama, ini merupakan penyimpangan besar terhadap tradisi kami yang sudah berjalan ribuan tahun yang lalu. Jadi Bu, dulu banyak orang anggap perempuan yang lagi men itu kalau jalan ke atas bumi nggak pakai sendal bisa menimbulkan pagebluk. Maka biar perempuan tuh nggak kelayapan kemana-mana, diciptakanlah slop yang dibikin dari besi. Kalau perlu kakinya dikasih bandul besi, biar nggak kemana-mana, di rumah aja. Banyak orang menyangka perempuan tuh kalau lagi men, dia ngelihat anak kecil, itu anak kecil bisa sakit. Ngelihat padi yang menguning, itu bisa gagal panen. Maka biar matanya ini tidak menimbulkan tatapan si iblis, mata ini dikasih celak-celak, jangan dilakban. Dikasih celak, kemudian pipinya dikasih pemerah pipi, bibirnya dikasih gincu. Jadi dulu perempuan yang pakai gincu, pakai lipstick, pakai shadow, pakai itu untuk menandai kalau dia lagi men, biar gak menimbulkan bencana. Nah nanti silakan buka Google, ketik menstrual tabu pakai bahasa Inggris. Nah dulu yang namanya slop, yang namanya pemerah bibir, pemerah pipi, semuanya itu dipakai untuk perempuan yang lagi men saja. Kalau nggak men nggak pakai. Nah sekarang berubah, dimanapun kita ketemu perempuan itu merasa nggak percaya diri sebelum dia pakai make up. Padahal dulu itu untuk nandain dia lagi men. Nah mereka dibuang ke gua, disuruh ke hutan. Kalau udah bersih baru boleh balik. Bahkan beberapa tahun lalu saya masih baca buku, di Indonesia itu masih ada satu suku, kalau perempuannya lagi men, dia disuruh tinggal ke hutan, tidur sama monyet. Kalau dia mau ngelahirin juga ke hutan, bawa pisau sendiri, bawa gunting sendiri, motong plasenta sendiri. Saya tidak tahu ini masih ada atau tidak setelah sekian tahun, tapi disebut dalam buku itu salah satunya ada di Maluku. Perlu dicek kebenaran informasi ini, silahkan nanti Bapak Ibu cek. Nah ibu-ibu sekarang dihormati itu atas jasa Rasulullah Muhammad. Kalau dulu lagi halangan tiap bulan selalu tidur di gua, tidur di tengah hutan, sekarang tidak lagi. Bahkan untuk memberikan penegasan pentingnya menghormati para ibu, ada sahabat nanya kepada Nabi, Nabi, man ahakun nas bi husni sahabati, di dunia ini orang yang aku prioritaskan untuk saya hormati siapa? Nabi jawab, ummuka, ibumu. Setelah ibuku, Nabi jawab lagi ummuka sampai 3 kali. Ini sahabat masih nanya, setelah ibuku siapa? Baru Nabi jawab, abuka, bapakmu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa ibu disebut 3 kali dan bapak hanya disebut 1 kali? Itu sebetulnya untuk menggambarkan bagaimana sulitnya, bagaimana beratnya menjadi ibu. Yang beratnya menjadi ibu ini nggak pernah dialami para bapak. Dan setidaknya para ibu akan mengalami situasi yang sulit, yang berat, yang ngancam nyawa
3 kali. 1 berat pada saat hamil. Bapak pasti nggak tahu bagaimana rasanya hamil 8 bulan. Tidur melumah nggak enak, tengkurap juga lebih aneh lagi. Punggung rasanya panas, rasanya nggak nyaman. Itu si bapak tetap aja main catur sama teman-temannya di Garuda Jaga. Nggak mau tahu. Susah Pak, hamil itu. Biarin Pak, udah tahu susah, tiap tahun punya anak. Itu lain lagi. Setelah hamil selesai, ibu harus juga ngadepi situasi sulit. Apa itu? Ngelahirin putra putrinya. Apalagi dulu belum ada USG, nggak tahu anak dalam perut itu melintang atau tidak. Yang di bawah itu kaki atau kepalanya. Bayangkan kalau yang di bawah itu kakinya, pasti anak nggak bisa keluar. Taruhannya apa? Nyawa ibu. Bagaimana sulitnya ngelahirin, bagaimana resikonya melahirkan, bapak-bapak juga nggak alami. Nah yang ketiga, setelah anak lahir, ibu-ibu masih ngadepin situasi yang ketiga, yaitu dia harus menyusui paling tidak 2 tahun. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutimar rodoa. Dulu PBB sempat mengatakan nyusuin cukup 8 bulan, diralat. Sekarang dibikin 12 bulan, diralat lagi 24 bulan, ikut apa yang disebut Al-Quran. Jadi ibu-ibu kalau nyusuinya benar, itu anak akan memiliki imunitas, tambah kekebalannya. Kalau ibu-ibu pengen anaknya benar dan patuh sama ibu, nggak nakal sama ibu, nyusuinya juga harus benar. Duduk ngadep kiblat, baca sholawat, jangan makan rizki yang haram, kemudian dada anak ditempelkan dada ibu. Anak akan mendapatkan transfer energi, transfer ruhaniah dari ibu kepada dia. Tapi kalau ibu-ibu males nyusuin anak, diwakilkan kepada sapi, maka kalau anaknya ndablek, nakal, jangan salahin anaknya, jangan salahin sapinya. Sapi nggak salah, yang disalahin adalah ibunya yang nggak mau menyusui anaknya sendiri. Jadi nyusui anak itu ada manfaatnya itu. Nah sekali lagi, Nabi Muhammad memberikan penghargaan kepada ibu dengan mengatakan seperti tadi. Bahkan tidak itu saja, Nabi mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nabi nggak nyebut surga ada di bawah telapak kaki bapak. Maksudnya apa? Hormatnya anak, baktinya anak bisa menyebabkan anak masuk surga. Sebaliknya durhakanya anak kepada ibu, durhakanya anak itu bisa menyebabkan masuk neraka. Jadi yang paling mestinya banyak bersyukur, banyak bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad adalah para ibu. Karena justru kesenangan laki-laki ini yang banyak dibatasi oleh Nabi Muhammad. Yang hobi kawin dibatasi maksimal 4. Yang hobinya itu dia batasi. Jadi semua laki-laki yang dibatasi. Nah, sama yang diperjuangkan Nabi selain menghormati ibu-ibu, memuliakan ibu-ibu, Nabi juga membela para anak perempuan. Jadi dulu kalau ada laki-laki istrinya hamil tua, dia nggak mau nungguin bu, nggak pernah menjadi laki-laki siaga yang suruh nungguin laki-laki lain, nanti dia yang ngabarin istrinya ngelahirin laki atau perempuan. Kalau yang dilahirkan perempuan, ini suami yang lagi di sawah nyangkulnya makin kenceng karena marah, emosi. Kok istriku lahirin anak perempuan, bisanya yang ngabisin beras, nanti kalau diajak perang nggak bisa, kalau ditangkap musuh ngerepotin, ngedumel mulu. Dia nggak langsung pulang ke rumah tapi muter-muter biar nggak dilihat tetangganya karena malu punya anak perempuan. Sebaliknya kalau yang lahir laki-laki, dia langsung pulang kampung, anaknya dibawa, nih loh saya punya anak laki-laki yang kelak menjadi prajurit yang hebat. Itu semua dikerjakan para laki-laki. Nah bagi bapak-bapak yang istrinya lain perempuan, kalau dia nggak sabar, itu anak langsung ditenteng, bawa ke tengah padang pasir, kemudian dikuburkan hidup-hidup. Dan ini karena banyak dilakukan orang Arab. Di Arab itu ada suku Quraisy, ada Hudzail, ada Tamim. Suku yang paling banyak nguburin anak perempuan namanya suku Tamim. Dan disebut di Quran surat An-Nahl surat nomor 16 ayat 58, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddaw wa kadim yatawaro minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun.
Jadi ketika ada seorang bapak dikaruniai anak perempuan, dia nggak syukur, nggak tambah syukur, tapi anaknya justru dikuburkan hidup-hidup, Allah menggelari si bapak ini dengan ala sa'a mayahkumun, alangkah bejatnya perilaku si bapak tadi. Bahkan Nabi kemudian bilang sebetulnya sama-sama punya anak perempuan itu pahalanya lebih banyak daripada punya anak laki-laki. Kenapa kalau lebih banyak? Satu, ngurusi anak perempuan itu lebih susah. Nomor dua, tanggung jawab bapak kepada anak perempuan lebih lama dibandingkan tanggung jawabnya ketika dia punya anak laki-laki. Laki-laki itu asal sudah akil balik, kewajiban ngasih nafkah, lahir, makan itu udah berhenti. Persoalan bapaknya masih membiayai, bayar kuliah, bayar sekolah, ngasih makan, itu amal solehnya bapak kepada anak. Hakikatnya nggak wajib. Sebaliknya kalau dia itu perempuan, kewajiban itu nggak berhenti, berhentinya nanti kalau anak gadisnya sudah dipinang laki-laki lain dijadikan istri. Jadi pada waktu terjadi angkah tukah, kemudian dijawab qabil tu nikah, sejak itu baru pindah tanggung jawab bapak pindah kepada menantu. Karena ngurusi anak perempuan lebih susah, jangka waktunya lebih panjang, Nabi mengatakan punya anak perempuan pahalanya lebih banyak daripada ngurusi anak laki-laki. Laki-laki atas dasar ini mestinya yang banyak bersyukur dengan peringatan Maulid adalah para ibu. Saya kira ini Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Agak buru-buru karena masih ada satu lagi yang akan menyampaikan tausiah. Terima kasih dan mohon maaf. Usikum ba'iyya ya bittaqullah wa ulul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah berikutnya adalah mohon kiranya sedikit fatwa dan nanti sekaligus doa sekaligus nanti kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Ali. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Kiai Watobari kurang puas dengan jawaban hadirin hadirat. Kalau saya doakan yang jawab. Salam saya sekali lagi bapak-bapak, mudah-mudahan bisa berangkat haji. Amin. Bapak-bapak. Ibunya belum. Ya Pak ya. Kalau orang NU biasanya banyak liku-likunya gitu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran ibu-ibu. Kalau jawab semangat, mudah-mudahan suaminya gak nikah lagi. Yang lemes berarti ingin suaminya nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali nih. Padahal udah mau zuhur ya. Saya tadi oleh MC udah dibisikin waktu ke kamar mandi, barusan juga ada kasih waktu sedikit saja. Saya bingung sedikitnya Kak, berapa menit ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah. Mausufun bikulli kamal, munazzahun an kulli naqsin, wa huwa ghaniyun amman siwa. Wassalatu wassalamu ala rasul as-sayyid al-kamil al-fadail alladhi khassastahu bil azal li sahibi jami'i sifat al-kamaliyah al-munfarid fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrabil khususiyah. Walam yakhlukil khallaq khalqan mislah ma qablahu wala ba'dah. Sahibus syariah wa addal amanah wa nasahal ummah wa balaghar risalah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha min hadratil wahidil ahad
as-samadil ladzi lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Zil izzati wal kibriya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardu was sama'. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu pelit amat ya. Apa udah capek Bu ya? Kata Nabi, orang yang paling pelit di dunia ini kalau disebut namaku nggak jawab sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin udah capek kali Bu ya dari pagi ya. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala sahibu qasidatil burdah Syekh Al-Bushairi, ibu-ibu apal, Maulaya salli wa sallim ala habibika khairi khalqikun huwal habib turja syafa'atuhu likulliha ahwalimu ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram akhina al-karam Dr. Kiai Haji Fuad akhina al-karam Kiai Haji Kastalani. Saya ingatnya di Bulghul Malam itu Imam Kustulani. Jadi maunya Kus aja. Kastalani ya. Beserta istri tercinta. Kebetulan ini istrinya adalah saudara sepupu saya, Ustazah Hafizah. Kenapa saudara sepupu? Karena bapaknya almarhum Siddiq Ramadhani itu masih saudara dengan bapak saya. Jadi saya kesini sebetulnya bukan penceramah, hanya sebatas silaturahim kepada keluarga. Mudah-mudahan almarhum yang saya ingat sekali masih anak-anak beliau sudah alim mengimami di masjid di Jakarta, suaranya enak, mungkin sama dengan Ustazah Hafizah, enak nikmat dan sejuk kalau ceramah. Mudah-mudahan beliau dengan hadirnya para jamaah ini mendapat siraman dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jariah yang selalu mengalir selama-lamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya semua ngomong apa sudah penuh oleh beliau ini. Jadi intinya saja bahwa doa yang kita harapkan adalah mudah-mudahan keberangkatan kita dari rumah tadi sampai sekarang mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mempunyai penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit pusing dihilangkan pusingnya. Yang sakit mata hilangkan penyakitnya. Ibu-ibu mau hilangkan matanya saja nih. Udah serius doang. Ya, yang penting adalah sehat. Amin.
walaupun pendek umurnya. Nggak mau amin. Nih ibu-ibu, saya senang juga seragamnya muslimat ya. Istri saya juga muslimat. Doakan Bu Khofifah biar dapat gubernur Jawa Timur. Bosnya ini. Tapi bukan politik ya, karena ini muslimah. Kenapa tidak amin ibu-ibu? Umur itu yang penting isinya, bukan panjangnya. Bu, tahu dompet? Dompet tahu bu? Ya, tahu lah, punya bapaknya ya. Dompet ibu pilih yang panjang 2 meter, isinya cuman ribuan yang pakai golok itu. Apa yang merah-merah, apa yang dompet yang tebel, pendek, buntek, isinya yang merah-merah. Pilih mana bu? Oh, ibu-ibu ini pintar. Panjang yang banyak isinya, keras. Ada yang panjang keras tiang listrik. Jadi umur begitu, yang penting isinya umur. Bahwa hidup ini ibu-ibu dan bapak-bapak adalah isinya. Walaupun umur panjang, kalau nggak ngapa-ngapain manfaatnya nggak ada. Berapa banyak ulama yang hanya umurnya di bawah 30, bahkan di bawah 40. Imam Sibawai cuma 28 tahun, tapi kitab nahwunya sampai sekarang dipakai di pesantren. Bapak daripada Kiai Abdurrahman Wahid, Kiai Wahid Hasim, itu umurnya 40, tapi manfaatnya sampai sekarang. Soekarno umurnya berapa? Tidak lebih dari 60, sampai sekarang namanya terngiang-ngiang. Jadi umur itu yang penting isinya. Ketika bapak dan ibu mengisinya, adalah nanti manfaatnya kita di akhirat itu terasa. Ibu-ibu ketika tadi acara baca Yasin tahlilan ya, ada ayat yang ibu udah hafal Yasin, inna nahnu nuhyil mauta asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Hafal kalau ibu-ibu, sebab kalau tahlil ada Yasinnya ya, tapi yang penting parosnya yang gimana, berkat kata orang sini ya. Jadi orang meninggal itu ada 2. Kalau meninggalnya itu betul-betul berjuang, kata Ustaz Kastalani tadi, jihad, berjuang fisabilillah, meninggal tidak sekedar meninggal, tetap masih hidup. Bahkan yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal tapi jihad fisabilillah bisa menghidupkan orang yang masih hidup. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyahum bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu nyangka orang yang mati di jalan Allah itu mati benar, tapi mereka masih hidup, bahkan di sisi Allah diberi rezeki. Ki Abdurrahman Wahid meninggal, tadinya di situ sepi, tapi sekarang sampai yang tiada bisa parkir karena orang yang berziarah 24 jam. Tidak ada pasar kaget, ada pasar kaget. Kita yang masih hidup bahkan nyusahin yang udah mati, berebut warisan ya, apalagi yang menyusahin orang yang hidup. Ini yang mati bisa memberikannya orang yang hidup. Masya Allah. Nah ini contoh ayat yang tadi saya bacakan adalah almarhum Siddiqul Madani. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Kami hidupkan, inna nahnu, sesungguhnya kami, nahyi menghidupkan al-mauta, yang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat ma qaddamu, apa saja yang dilaksanakan, asarahum, bekas-bekasnya.
Jadi kita jangan menyangka bahwa yang kita ngomongan satu kata saja nggak ada bekasnya. Ada bekasnya, ada dampaknya. Ma yasduru 'anil nas min qaulin aw fi'lin aw 'amalin adalah mengandung hukum. Sawa'un kana minal ibadat amil jinayat amin amal munakahat amil jaraim. Jadi satu kata kita bicara ada dampaknya. Buktinya mana? Ketika almarhum Siddiqul Madani sudah di alam barzah sana, tetapi asarnya, bekasnya masih ada. Didikan-didikan kepada putrinya, generasi penerus dilanjutkan dengan membuat majelis ta'lim. Berapa ibu-ibu yang ngaji ini setiap hari baca Fatihah, ditransfer Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah mulai Bismillah. Berapa huruf Bismillah, Bu? Pernah itu nggak Bismillah berapa huruf? 19. Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Tadi sing-seng dihitung, Bu, ya. Berarti Bismillah udah ditransfer 190 pahala buat almarhum Siddiqul Madani. Amin. Satu orang. Berapa jamaah ini? Begitu Fatihah tadi oleh beliau menghadiahkan Fatihah untuk almarhum, sudah ditransfer. Sampai nggak, Bu? Sampai nggak, Pak? Yakin sampai. Ada, saya setelah bicara begini di Masjid Nur Sa'adah, ada yang tanya, Pak, tadi Bapak ngirimin Fatihah, masa sampai sih? Sampai, kata saya. Enggak, kata dia. Sampai, kata dia. Enggak sampai, begini saja. Kalau enggak sampai berantem akhirnya kita nih. Dia adalah kelompok yang tidak percaya dengan kiriman Fatihah. Tidak sampai. Walaisa lil insani ma sa'a. Jadi manusia tergantung perbuatan kita sendiri, orang tidak bisa ikut campur. Nah, ketika saya beri contoh yang logika tidak pakai dalil, Bapak kirim SMS kepada teman, kalau tidak ada keterangan gagal, sampai apa enggak? Sampai enggak? Sampai. Kita kirim Fatihah, ada keterangan gagal enggak? Enggak ada yang sampai. Logika saja ya. Nah, kalau nggak percaya, ya Bapak duluan ke sana ke kuburan, dan insya Allah tahu. Jadi insya Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Asarnya almarhum, asarnya almarhumah yang mewakafkan musola, Pak, insya Allah yakin sampai pahalanya. Amin. Sekarang kita, beliau sudah bagus. Kita ini punya anak 5. Saya punya anak 5. 5-5-nya alhamdulillah hafizah Al-Quran. Kemudian nikah. Menikah satu orang punya 5 lagi. Ada berapa? 5 kali 5 25, Pak. Cucunya kawin lagi, punya anak 5 lagi. Jadi berapa? Bapak ketawa. Nanti kalau udah Pak Lurah tadi domelin di KB 100 semuanya hafal Quran. Bapaknya meninggal, di kuburan dikasih hadiah pahala khatam Quran malaikat. Kata malaikat, ini pahala khatam Quran, pahala hafal Quran. Loh, saya di dunia nggak pernah hafal Quran, nggak pernah khatam Quran. Ini Pak, khatam Quran anak dan zuriyah. Sebaliknya, anak satu-satunya tiap malam minggu nyekek botol, bukan nyekek orang, Pak. Iya, Masya Allah. Sampai nggak ke bapaknya? Kalau bapaknya udah meninggal, sampai. Tinggal kita asar yang kita mau berikan kepada anak kita yang bagaimana. Mudah-mudahan dengan adanya majelis ta'lim Al-Nurul Madani, semua
bisa mengikuti jejak daripada Kiai Haji Kastalani yang bimbing. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, memberi penerangan kepada jamaahnya. Demikianlah dari saya karena sudah zuhur ya. Kaitan maulid sudah cukup. Sebuah hadis saja yang saya baca tadi. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sungguh telah menyintaiku. Wa man ahya sunnati, kalau orang yang sungguh-sungguh cinta kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ma'i fil jannah, dijamin oleh Allah Nabi masuk surga. Mau masuk surga, Pak? Mau, Bu? Tahu surga di mana? Enggak tahu. Yang tahu surga adalah Bapak Kiai, Bapak Ustaz. Makanya sering ngaji ya. Kalau nggak ngaji, kesasar nggak masuk surga, akhirnya ke CCM, ke ITC, jadi nggak masuk surga. Demikianlah dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamatika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana wa walidina abwabal khair asma' nida'ana wa ya mujibad da'awat istajib du'ana wa ya qadiyal hajat iqdi hawaijina fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna ad-dayra wa kunna fa'ilin. Ya hayy ya qayyum wa ya rabb Musa wa Harun wa ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril ilmi wa faham waftah alaina abwaaba rahmatik wanshur alaina khazaina rahmatik warahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna min hubbil Qur'an, ij'alna min ahlil Qur'an, ij'alna min husni tilawatil Qur'an. Allahumma balligh ziyarata qabr Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ballighna ziyarata qabr Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ballighna ziyarata ila Ka'batil musharrafa fi Makkahil mukarramah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian sekitar rangkaian acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian lebih kurangnya, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fi ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.